Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang dolim. Ibnu Abbas berkata, ada seorang Ansor yang masuk Islam, kemudian dia menyesal, lalu dia diutus kepada kaumnya seraya berkata, utuslah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah aku masih bisa bertobat? Maka turunlah ayat 86 sampai dengan ayat 89. Maka diutuslah dia kepada kaumnya dan dia pun masuk Islam. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Mereka itu balasannya telah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Maksudnya, azab yang menimpa mereka tidak pernah terputus dan tidak pernah diberi keringanan, sekalipun hanya sesaat saja. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hal ini merupakan bagian dari kelembutan Allah, kebaikannya, belas kasihnya, rahmat dan santunnya kepada makhluknya. Sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kekafiran tidak akan diterima tebusannya dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat adab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Menurut Ibnu Abbas, bahwa ada suatu kaum masuk Islam, setelah itu mereka murtad, lalu masuk Islam lagi dan murtad kembali,
Kemudian mereka mengirimkan utusan kepada kaumnya, meminta kepada kaumnya untuk menanyakan hal tersebut bagi mereka. Lalu kaum mereka menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini. Hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad hasan. Dalam riwayat lain disebutkan pernah ditanyakan kepada Nabi tentang Abdullah bin Jad'an semasa hidupnya. Dia dikenal suka menolong orang, tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa amalnya itu tidak bermanfaat di sisi Allah karena kekafirannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.